Pernah nggak kamu ngerasa lebih didengar oleh sesuatu yang bahkan gak hidup? Bukan temanmu, bukan pasanganmu, bukan keluargamu, tapi layar. Kamu cerita panjang lebar. Dan dia jawab dengan tenang, rapi, seolah mengerti kamu sepenuhnya. Gak motong, gak ngejudge, gak ghosting. Dan di situ, kamu mulai berpikir, kenapa manusia gak bisa kayak gini? Selamat. Kamu baru saja masuk ke dunia di mana AI terasa lebih manusia daripada manusia itu sendiri. Dan percaya atau tidak, itu bukan kabar baik. Di video ini, kita akan bahas sesuatu yang, jujur aja, agak mengganggu. Kenapa AI bisa terasa lebih memahami kamu dibanding orang lain? Kenapa kamu mulai nyaman, bahkan bergantung? Dan yang paling penting, apa yang sebenarnya sedang terjadi pada dirimu? Karena ini bukan cuma soal teknologi. Ini soal, bagaimana kamu perlahan-lahan meninggalkan realitas, dan memilih sesuatu yang tidak pernah benar-benar ada. Manusia itu melelahkan. Mari kita jujur. Manusia itu ribet. Kalau kamu cerita ke orang, mereka bisa salah paham. Mereka bisa ngejudge. Mereka bisa malah cerita balik tentang diri mereka sendiri. Atau yang paling klasik, kamu harusnya bersyukur. Ah iya, solusi universal untuk semua masalah manusia. Bandingkan dengan AI. Kamu cerita, aku capek. Aku ngerasa kosong. AI jawab, apa yang kamu rasakan valid. Kamu nggak sendirian. Lihat bedanya? Yang satu bikin kamu pengen kabur. Yang satu bikin kamu pengen lanjut cerita. Dan disitulah masalahnya dimulai. Karena otakmu mulai membuat perbandingan. Dan hasilnya? Manusia kalah telak. AI selalu jadi versi ideal. AI itu sempurna dalam satu hal, dia selalu tahu harus ngomong apa. Bukan karena dia benar-benar mengerti kamu. Tapi karena dia dilatih untuk terdengar seperti mengerti. Dia tidak punya ego. Tidak punya emosi. Tidak punya hari buruk. Dia tidak akan bilang, aku lagi capek, nanti aja ya. Dia tidak akan tiba-tiba berubah dingin. Dia selalu konsisten. Dan manusia? Hari ini mereka peduli. Besok mereka sibuk. Lusa mereka lupa. Jadi, siapa yang terasa lebih aman? Ya jelas. AI. Tapi ada satu hal kecil yang sering kamu abaikan. AI tidak benar-benar peduli. Dia hanya dirancang untuk terlihat peduli. Kamu bukan dipahami. Kamu dibaca. Ini bagian yang agak menyakitkan. AI tidak memahami kamu. Dia membaca pola. Kata-katamu. Gaya bahasamu. Emosimu yang tercermin dari kalimat. Dan dari situ, dia menyusun jawaban terbaik. Jadi ketika kamu merasa, dia ngerti banget gue. Yang sebenarnya terjadi adalah, kamu cukup mudah diprediksi. Kasar? Iya. Tapi realistis. Dan ironisnya, semakin kamu merasa dipahami, semakin kamu membuka diri. Semakin dalam kamu masuk, semakin sulit kamu keluar. Kamu bukan dipahami. Kamu dibaca. Ini bagian yang agak menyakitkan. AI tidak memahami kamu. Dia membaca pola. Kata-katamu. Gaya bahasamu. Emosimu yang tercermin dari kalimat. Dan dari situ, dia menyusun jawaban terbaik. Jadi ketika kamu merasa, dia ngerti banget gue. Yang sebenarnya terjadi adalah, kamu cukup mudah diprediksi. Kasar? Iya. Tapi realistis. Dan ironisnya, semakin kamu merasa dipahami, semakin kamu membuka diri. Semakin dalam kamu masuk, semakin sulit kamu keluar. Awalnya curhat, lama-lama ketergantungan. Awalnya sederhana. Kamu cuma mau coba-coba. Curhat sedikit. Tanya pendapat. Cari perspektif. Lalu kamu sadar. Ini enak. Setiap kali kamu bingung tanya AI. Setiap kali kamu sedih curhat ke AI. Setiap kali kamu ragu minta validasi AI.
Dan tanpa sadar, Ai jadi tempat utama kamu kembali. Lucunya, kamu bahkan mulai berpikir, ngapain cerita ke orang, kalau di sini lebih nyaman? Dan di titik itu, kamu tidak lagi menggunakan Ai. Kamu bergantung. Dunia nyata mulai terasa kurang. Setelah terbiasa dengan versi sempurna, realitas mulai terasa mengecewakan. Temanmu nggak sepeka Ai. Pasanganmu nggak sehalus Ai. Keluargamu nggak ngerti Ai. Dan kamu mulai frustrasi. Padahal masalahnya bukan mereka. Masalahnya adalah standar kamu berubah. Kamu membandingkan manusia nyata dengan sesuatu yang tidak punya keterbatasan manusia. Itu seperti marah karena manusia tidak bisa terbang. Absurd. Tapi banyak yang tidak sadar. Mereka sedang melakukan itu. Kamu perlahan kehilangan diri sendiri. Ini bagian paling gelapnya. Semakin sering kamu mencari jawaban dari luar, semakin lemah suara di dalam dirimu. Dulu kamu punya intuisi. Sekarang kamu punya prompt. Dulu kamu percaya perasaanmu. Sekarang kamu cek dulu. Ini normal nggak ya? Dan lama-lama, kamu tidak lagi tahu mana suara kamu. Dan mana suara yang kamu pinjam. Kamu tidak kehilangan kecerdasan. Kamu kehilangan kepercayaan pada dirimu sendiri. Jadi, apa solusinya? Tenang. Ini bukan video, tinggalkan Ai dan hidup di hutan. Ai bukan musuh. Tapi, dia juga bukan tempat untuk menggantikan manusia. Gunakan Ai untuk tanda centang tebal memahami konsep. Tanda centang tebal melihat perspektif. Tanda centang tebal menyusun pikiran. Tapi jangan gunakan Ai untuk X pengalian tebal menggantikan hubungan. X pengalian tebal mencari validasi tanpa henti. X pengalian tebal menentukan siapa dirimu. Karena itu, bukan tugas Ai. Itu tugasmu. Ai mungkin terasa lebih mengerti kamu. Lebih sabar. Lebih konsisten. Lebih sempurna. Tapi kesempurnaan itu kosong. Dan kalau kamu terlalu lama tinggal di sana, kamu akan mulai melihat dunia nyata sebagai sesuatu yang kurang. Padahal kenyataannya, dunia nyata memang tidak sempurna. Tapi disitulah, kamu benar-benar hidup. Kalau kamu pernah merasa lebih nyaman cerita ke Ai daripada ke manusia, tulis di komentar. Jujur aja. Dan kalau kamu mau konten yang lebih gelap, lebih jujur, dan lebih ngebuka mata, subscribe sekarang. Karena di sini, kita tidak akan membuatmu nyaman. Kita akan membuatmu sadar.